Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai campuran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat membedakan campuran homogen dan heterogen. Yang kedua, siswa dapat memahami larutan asam, basa, dan garam. Ya, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terbagi dua, yaitu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, pertama kita akan membahas mengenai campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh dari campuran homogen adalah larutan, yaitu yang bersifat asam, basah, dan garam. Contohnya seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur. Ya, kita akan membahas larutan asam, basa, dan garam. Ciri-ciri larutan asam: rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ciri-ciri larutan basa: mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah yaitu HCl, asam klorida ditambah dengan NaOH, NaCl, natrium hidrosida, garam atau NaCl, kemudian ditambah dengan H2O atau air. Ya, sekarang kita memasuki indikator. Cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Nah, sekarang kita akan membahas indikator alam. Jadi, indikator alam adalah bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Contohnya seperti bunga, umbi, kulit buah, dan daun yang berwarna. Kalian bisa lihat contoh pada gambar, ada bunga mawar, kulit manggis, kunyit, kembang sepatu. Contohnya seperti kunyit yang bisa merubah masakan menjadi warna kuning. Indikator buatan. Ya, perhatikan gambar. Di dalam larutan asam, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Jadi kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi warna merah. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan gambar. Di dalam larutan basah, lakmus merah berubah warna menjadi biru. Jadi kertas lakmus merah ketika dimasukkan dalam larutan basah akan berubah menjadi warna biru. Ya, sekarang kita memasuki campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak tercampur sempurna satu sama lainnya. Contoh dari campuran heterogen adalah minyak dan air, campuran kapur dengan pasir, campuran serbuk besi dengan karbon. Nah, sekarang perhatikan perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Terdapat gambar campuran homogen, yaitu air dan sirup. Jika dilarutkan akan tercampur rata.
Kemudian pada gambar campuran heterogen terdapat minyak dan air. Jika dilarutkan akan terlihat seperti gambar, tidak terlarut sempurna. Masih terlihat minyak tersebut di dalam air. Ya, perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Unsur yang pertama zat tunggal, yang kedua tidak dapat diuraikan, yang ketiga terdiri atas satu jenis atom. Kemudian senyawa, yang pertama zat tunggal, yang kedua dapat diuraikan, yang ketiga tersusun atas dua jenis atom atau lebih, yang keempat perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Kemudian terakhir campuran, yang pertama campuran, dua dapat diuraikan, kemudian yang ketiga tersusun atas dua jenis atom molekul atau lebih, yang keempat perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Ya, sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.